Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Nia Safitri di Saudi. Dan sekarang aku sedang berada di luar rumah, ya di depan rumah gitu. Jadi ada angin sepoi-sepoi. Dan ini siang ya guys, siang hari. Sekarang harga rial, penukaran rial dari rial ke rupiah itu sedang melambung tinggi. Dan ini adalah hadiah bonus untuk kami para TKI yang ada di Arab Saudi tentunya. Itu sangat bahagia gitu kan. Untuk kami itu bahagia ya. Untuk kami bahagia karena ada bonus, jadi gaji kita itu naik. Jadi gaji kita itu sesuai kenaikan harga rial gitu. Tapi masalahnya adalah untuk Indonesia turun menjerit. uh, Indonesia menjerit, rial melambung tinggi, Indonesia menjerit karena rial naik, rupiah turun, jadi harga-harga sembako semuanya serba mahal. Dan ditambah lagi sekarang lagi musim kemarau, jadi nggak bisa nanam padi, harga padi mahal, harga beras mahal, jadi banyak yang menjerit dari menengah ke bawah, menjerit karena nggak bisa, susah nyari uang, susah pekerjaan, harga sembako mahal. Jadi mereka sangat ini ya, mengeluhkan harga pokok sembako gitu. Tapi ya mau gimana, karena memang semuanya seperti itu. Jadi namanya juga hidup, kadang roda kehidupan itu kan berputar ya guys. Kadang kita sedang di atas, kadang di bawah. Jadi kadang kita lagi susah ya, kita kalau misalkan lagi susah ya kita jangan menjual kesusahan kita gitu ke sosial media gitu. Cari kerjaan yang penting menghasilkan uang gitu. Dan susah pekerjaan ya gimana gitu kan, kami juga nggak bisa membantu, hanya bisa mendoakan gitu. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, walaupun musim kemarau, harga mahal, susah nyari uang, tapi rezeki dari Allah itu tidak akan ada keringnya guys ya. Berdoa dan berusaha. Dan untuk negara Maroko, semoga yang sedang dilanda musibah sekarang gempa bumi di sana dan menyebabkan ribuan orang meninggal dan luka-luka yang ya semoga yang luka-luka dan yang selamat Allah lindungi. Dan untuk korban yang meninggal semoga husnul khotimah, ditempatkan di sisi Allah yang terbaik. Jadi kami hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk negara Maroko, dan semoga tidak ada lagi susulan gempa bumi di sana. Dan aku juga punya sahabat di sana, punya teman YouTuber juga di sana, dan aku komen di komentar di YouTube-nya, "Teh gimana kabarnya?" Terus gimana, semoga Teteh dan keluarga baik-baik saja. Tapi nggak ada jawaban karena si Teteh ini ngupload videonya 2 hari yang lalu ya. Tapi yang kejadian gempa bumi mungkin kemarin ya, aku lihat beritanya tadi pagi gitu, tadi malam dan pagi masih lihat beritanya. Semoga mudah-mudahan mereka yang ada di sana dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada bantuan, segera ada bantuan dari pemerintah di sana. Jadi kembali lagi ke Indonesia ya. Jadi ada mobil lewat. Alhamdulillah untuk yang keluarganya yang ada di Saudi Arabia yang sedang merantau, jadi kita membantu. Jadi keluarga kita terbantu, seperti keluarga saya gitu kan, terbantu karena saya selalu ngirim uang. Terus untuk yang di Saudi juga kerja yang benar, kerja yang sungguh-sungguh gitu, untuk kerja kita untuk keluarga. Dan jangan macam-macam, jangan yang aneh-aneh, kita bekerja untuk menghidupi keluarga kita. Semoga sehat semuanya, teman-teman aku semuanya semoga sehat, semoga rezeki kita lancar gitu. Jadi gimana, iya, kerja itu harus benar, jangan sampai lupa sama keluarga. Kasihan keluarga di Indonesia sedang kesusahan dan kamu kerja di Saudi, kirim uang, kabarin ke keluarga gitu. Jangan, misalkan kalian punya anak nih, memang sih anak itu adalah tanggung jawab bapaknya. Tapi kalau misalkan bapaknya nggak kerja di Indonesia dan
mau kerja apa gitu sambil ngurusin anak, ya udah kamu saling, kita sebagai istri saling lah gitu, saling kita kan kerja setiap bulan, kita kan ada uang, kirimlah buat anak, jajan anak, buat kehidupan anak-anak kita di Indonesia gitu. Karena kan kalau misalkan ngandelin suami kerja apa di Indonesia susah, sekarang lagi kesusahan, kesulitan, semuanya sama gitu. Jadi kita sebagai istri harus membantu gitu. Nggak dosa kok istri memberikan uang ke suami, nggak dosa. Karena apa? Karena kita kan kita kerja ke Saudi kan atas ridho dari suami gitu ya. Jadi kalau saling membantu mah nggak apa-apa gitu. Kalian kerja ke Saudi itu untuk apa gitu kan, untuk apa kalau misalkan bukan selain untuk membantu keluarga, ekonomi keluarga gitu. Kasihan anak-anak kalian di Indonesia gitu. Ini mengingatkan untuk yang lupa sama keluarga ya guys. Dan alhamdulillahnya aku gitu, dan teman-teman aku juga banyak yang masih bisa lancar komunikasi dengan keluarga, setiap bulan kirim uang untuk keluarga, untuk anak, terutama untuk bapak, untuk orang tua gitu ya. Alhamdulillah gitu. Jadi jauh-jauh dari Indonesia kerja ke Saudi itu untuk mengejar cita-cita, bukan untuk mengejar yang enggak gitu ya kan. Enggak mau kerja, malas kerja, nyari suami nyari calon suami enggak gampang guys ya. Enggak gampang nyari calon suami itu dengan terburu-buru, apalagi niatnya untuk kita menumpang hidup. Enggak bisa gitu, enggak segampang itu. Jadi kerja aja yang bener. Kalau misalkan katanya nih ya, ada berita lagi, ada di sosial media gitu kan, sering muncul gitu. Jadi misalkan kalau kalian sebelum berangkat dari Indonesia ke Saudi Arabia itu harus benar-benar kuat mental, kuat segala-galanya, dan harus sehat lahir batin, sehat jasmani dan rohani. Jadi jangan sampai kamu ngebatin gitu datang ke sini gak mau kerja, terus mikir gitu, jadinya kan sakit. Terus kalau bisa kan sekarang banyak ya yang bawa handphone yang ada kameranya dari Indonesia. Kalau waktu aku kan enggak ya. Kalian foto sebisa mungkin, kalian foto paspor kalian di foto. Terus kan kalau misalkan datangnya ke sini kan ada ke penampungannya di sini, ke apa sih namanya ke Sarikah, ke kantor gitu kan, pasti seminggu kemudian kan akan dikasih igomah, seperti igomah, terus rekening, terus kartu kesehatan. Dan kalian sebisa mungkin si igomahnya itu difoto. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, kalian kirim ke Indonesia si foto igoma sama foto paspornya. Kalau misalkan ada apa-apa kan keluarga bisa mengadu ke kedutaan yang ada di Saudi Arabia, atau mereka bisa pergi ke kantor PT kita di Indonesia gitu. Jadi itu bisa meringankan ya, maksudnya kan ada yang nggak ada komunikasi, susah komunikasi, terus hilang kontak, terus kenapa-kenapa. Jadi kita bisa, keluarga bisa mengajukan mengajukan ke kantor PT di Indonesia, dan kantor Indonesia akan meminta bantuan ke Saudi Arabia, kedutaan Saudi Arabia, ke KJRI atau KBRI gitu. Terus ada lagi katanya disiksa sama majikan, gak dikasih makan, terus disekap katanya di kamar gitu. Dan kalau bisa, kalau misalkan HP-nya disita gitu kan mungkin ada, siapkanlah, kita punya pulpen sama buku sama kertas gitu. Tulislah, hari ini misalkan saya dipukul begini, hari ini saya nggak dikasih makan begini, dan majikan menyekap saya dan tidak mengasih gaji atau apa. Kalau resmi kan bisa diusut ya. Kalau resmi bisa diusut, bisa bisa diusahakan, bisa dibantu sama KJRI, kecuali yang kabur. Kalau kabur kan resiko sendiri ya. Kenapa kabur? Kabur itu kan tidak ada yang tidak bermasalah, semuanya bermasalah gitu. Entah itu nanti pulang ke Tarhil kamu akan dipenjara, ya iya, udah jelas kalau misalkan kaburan itu akan dipenjara, dan yang rugi siapa? Kalian sendiri gitu.
Terus bagaimana katanya yang kabur bisa jarah, bisa pulang apa enggak? Semuanya bisa pulang. Tapi dengan catatan akan dipenjara dulu gitu, ditarhil. Dan tentunya bagaimana ininya gitu, apakah igomahnya dibalak huruf sama majikan atau misalkan dibalak syurta, jadi dilaporkan ke majikan itu ke polisi kita adalah kriminal dan itu kan harus ada sidang dulu gitulah, pokoknya banyak lah macam-macamnya gitu, jadi takut gitu. Jadi kalau misalkan kabur itu harus berpikir bulak balik gitu kan, karena mikirnya itu jeleknya dulu deh gitu. Jangan berpikir kabur itu enak, bisa pergi ke sana kemari bebas, gaji besar, terus bisa bebas lah inti namanya. Jangan berpikir ke situ dulu, karena nasib kan berbeda-beda. Kalau misalkan nasibnya beruntung, ya alhamdulillah mendapat setelah kabur mendapatkan majikan yang jauh lebih baik dan gaji juga jauh lebih baik, lebih banyak gitu dibandingkan lewat kantor, itu kan sedikit ya. Yang mending ya alhamdulillah kalau misalkan mendapatkan majikannya yang baik dan nasibnya beruntung. Dan jangan berpikir ke keberuntungannya dulu gitu, berpikirnya ke yang tidak baiknya, karena banyak juga kan yang kaburan kerja gak digaji, yang kaburan terus ketemu sama orang yang jahat, terus kita dijual, terus kita kerja tapi gajinya diambil, atau misalkan majikannya cuman perjanjian majikan misalkan gajinya sekian dan dikasihnya sekian sedikit gitu, dan harus bayar kontrakan juga, harus makan juga, beli makan sendiri gitu. Pokoknya kaburan itu gak seenak yang kalian bayangkan gitu ya. Jadi tergantung nasib. Jadi kalau mau kabur itu harus berpikir berbulak-balik, kasihan keluarga, kasihan gitu. Kasihannya apa? Kalau misalkan tahu anaknya kabur, orang tuanya tahu anaknya kabur dan bakal berpikirannya negatif gitu, dan akan jadi kepikiran gitu. Terus tetangga akan berpikir yang negatif, semuanya lah. Jadi kalau misalkan usahakan, kalau misalkan tidak ada itu yang terlalu fatal gitu, bertahan di majikan ya, bertahan di majikan. Kalau misalkan memang ada kekerasan, kalau bisa megang HP, mau ngabarin ke keluarga susah, mau ngabarin ke kedutaan susah, tapi mengadu di sosial media itu kan bisa megang HP. Jadi sebelum memviralkan ke sosial media itu kamu harus berusaha ngabarin dulu, ngeinformasikan dulu ke kedutaan, karena di sini kan ada kedutaan. Kalau misalkan kamu resmi kan gampang, tinggal foto. Makanya dari awal harus foto, igoma harus dipoto, paspor harus dipoto, biar gampang gitu. Jadi kalau misalkan memviralkan terus nggak ada identitas kan susah jadinya. Jadi ya udah guys, aku cuman mengingatkan kalian aja, dan aku tidak akan bosan untuk mengingatkan kalian jangan kabur gitu. Sebelum kabur harus berpikir dulu gitu matang-matang ya. Dan sebelum berangkat dari Indonesia ke Saudi untuk menjadi TKW harus berpikir matang-matang, jangan setengah-setengah gitu. Jangan setengah hati mau berangkat karena ingin uangnya banyak begini-begini. Enggak gitu, harus berpikir pekerjaannya dulu gitu. Kerjaannya pasti lebih dari di Indonesia karena orang asing, kita nggak tahu, nggak kenal. Dan kalian juga harus benar-benar berpikir yang matang gitu. Jangan karena emosi, karena nafsu, karena nggak jelas gitu. Jadi harus berpikir yang benar-benar gitu. Jadi ya udah guys, sekarang aku mau kerja lagi. Semoga semuanya sehat selalu, yang kena musibah semoga Allah lindungi semuanya, semoga musibahnya segera diselesaikan sama Allah ya, karena musibah itu kan datangnya dari Allah dan Allah akan yang menyelesaikan lagi. Semoga kita berdoa aja sama Allah, kita kan punya pegangan adalah Allah gitu ya. Jadi ya udah guys, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan, menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.